Pada notice nggak sih nanti 14 Februari 2024 itu kita akan melakukan pemungutan suara serentak. Narasi-narasi perpecahan, narasi-narasi pembelahan itu akan selalu ada. Sehingga memang dari narasi-narasi tersebut orang-orang akan memilih untuk tidak memilih gitu pada akhirnya. Apa yang menjadi tantangan terbesar penyelenggara pemilu dalam menghadapi kepentingan-kepentingan politik di luar sana? Tiap hari aja kamu gangguan sih. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Ketemu lagi ya dengan saya untuk host podcast KPU RI bersama saya Reni. Dan tentu saja hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Episode kali ini akan seru sekali, spesial sekali, karena saya punya tamu istimewa. Dan ternyata tamu istimewanya gak cuma satu, tapi juga ada dua. Dan tamu spesial kita ini khusus nyamper ke sini, mampir ke studio podcast KPU RI untuk menyapa teman pemilih juga di episode kali ini. Kembali kita kedatangan teman-teman yang masih muda-muda dari kampus dong, tentu saja. Dari mana lagi? Kita sambut dulu ya dua teman kita. Halo Kak Farhan, Kak Muti. Halo Kak. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dua-duanya sehat. Ini kompak ya dua-duanya ya. Ini ada Kak Farhan sama Kak Muti, nama lengkapnya Mutiara ya? Mutiara. Ini mereka berdua dari mana? Kita kenalan dulu ya sama mereka ya. Coba yuk kita kenalan dulu. Kakak Farhan dulu mungkin bisa kenalan. Oke, halo teman pemilih semua. Perkenalkan, nama saya Raden Farhan Syair Heriatomo Wibowo. Karena kepanjangan boleh panggil saya Farhan. Saya dari program studi ilmu politik Universitas Padjadjaran. Yang hari ini alhamdulillah senang banget bisa diundang sama-sama untuk ngobrol banyak nanti barangkali terkait pemilu dan mahasiswa barangkali. Asik, panggilnya Kak Farhan ya. Boleh Kak. Dari Prodi Ilmu Politik. Betul. FISIP. Betul. Unpad. FISIP Unpad. Padjadjaran. Ya, sekarang kita kenalan sama Kak Muti dulu, silakan Kak. Halo semua teman pemilih, perkenalkan nama aku Mutiara Indira, biasa dipanggil Muti. Aku mahasiswa FISIP Universitas Padjadjaran jurusan Ilmu Politik. Gitu. Ilmu politik juga. Kita jadi barengan nih, panggilannya Kak Muti ya. Kak Muti aja. Ya, Kak Muti sama Kak Farhan barengan nih kuliahnya dan semesternya juga sama ya? Sama-sama semester 6 sekarang. Sama-sama Semester 6. Nah, ini seru banget karena di kesempatan kali ini ada dua teman mahasiswa yang mampir lagi nih ke podcast KPU RI. Kita udah ada beberapa kali nih Kak Muti sama Kak Farhan dan juga teman pemilih, kalau mengingat ada beberapa tamu yang kebetulan dari lingkungan mahasiswa nih. Yeay, hari ini kita ketemu lagi sama mahasiswa-mahasiswi gitu. Sebelum kita ngobrolin soal pemilu bersama teman-teman mahasiswa ini, kita pengen dengar dulu dong update-nya kalau dari kampus itu. Apa kabar sih suasana perkuliahan sekarang ini? Rasanya gimana sekarang? Rasanya sekarang udah masuk ke tahap ini ya, tahap hybrid ya. Hybrid? Iya, tahap hybrid sekarang udah masuk. Karena kan waktu pas pertama kali kita masuk itu kita masuknya udah online gitu. Jadi waktu pas transisi ini sekarang udah udah masuk ke kuliah offline juga gitu. Oh gitu. Jadi sejak dari awal masuk sudah mahasiswa mengalami pandemik ya? Betul sekali. Mahasiswa pandemik. Oh ya ampun. Aku mau tahu dong gimana rasanya ketika kalian tuh sekian tahun awal masuk kuliah tuh cuma kenal sama temennya tuh online ya nggak? Betul. Pakai suatu media pembelajaran online kan? Terus like one day kalian bisa bertemu dengan teman-teman kalian in person langsung. Rasanya gimana Kak? Jadi memang pandemi ini kan mengajarkan banyak hal sebetulnya. Kita sekarang ada di dunia yang borderless sebetulnya, tidak ada batas gitu. Tapi memang buat kami para mahasiswa susah sekali gitu untuk menerima hal itu gitu. Karena memang beda sekali kalau misalkan kita bertemu langsung, kalau kita memang bertatap muka langsung, bahkan berkuliah langsung itu sangat berbeda sekali gitu. Jadi memang ini penantian panjang gitu ya, selama 2 tahun kita mengalami perkuliahan hanya di rumah saja, bertemu teman-teman via layar. Setelah 2 tahun akhirnya kita bisa bertemu langsung gitu. Setelah 2 tahun akhirnya kita bisa kuliah lagi. Jadi tepatnya tuh bulan tahun berapa kalian bertemu tahun di kampus? kemarin ya? Tahun kemarin dari 2020, 2021, 2022 lah kita baru intens untuk bertemu. Betul. Di bulan apa tuh kira-kira sudah? Di bulan Januari. Januari 2022.
sudah mulai ada kelas yang Ya, di betul. kampus. Yang Betul, udah di betul kampus. sekali. Itu rasanya gimana kalian? Itu pertama dia. kali ketemu? Akhirnya kita ketemu teman-teman yang memang lintas pulau gitu ya. betul. Lintas kota, lintas provinsi yang ternyata kalau di online asik, ternyata bertemu lebih asik gitu. Tapi ada juga yang di online asik, di offline nggak asik. Iya, itu Ayo, dia. tag namanya siapa? Oh, jangan dong, jangan. Jadi seru sih kalau misalkan Seru kita ya. udah mulai hybrid tadi gitu. Ya sekalipun masih hybrid ya, Kak. Oh, jadi masih ada 1-2 subjek yang masih harus Ya, betul. online. Betul. Karena memang untuk melaksanakan kuliah online ini kan ada persyaratan-persyaratannya juga pada saat itu. Apa Misalkan tuh misalnya? Waktu itu kita masih menggunakan vaksin ketiga. Vaksin ketiga itu harus. Booster ya. Betul. Booster. Oh, oke. Nah, tapi vaksin ketiga ini bisa gagal oleh persyaratan kedua, Kak. Persyaratan kedua adalah persetujuan orang tua. Nah, itu. Jadi dia. meskipun ada vaksin, tapi kalau nggak disetujuin orang tua itu nggak bisa itu gitu. dia. Jadi masalahnya kadang ada di persetujuan orang tua. Iya, iya. Ada nggak di antara teman kalian seangkatan yang nggak disetujui? Alhamdulillah. Ada nggak sih? Ada. Alhamdulillahnya ada. Ada ya. Yang Gitu. jauh nggak? Yang jauh, Yang betul. jauh. Yang masih ada Jauh di dari pulau, Bandung Pulau ya? Sumatera, Pulau Kalimantan itu masih. Iya, 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 iya. Aku tahu lah rasanya kayak gimana tuh memberikan izin lah ya. Betul, Teman betul. pemilih mungkin juga yang udah punya anak-anak yang mungkin udah sekolah atau kuliah harus berada di tempat yang berbeda dengan orang tua, mungkin juga bisa punya perasaan atau judgement yang sama ya. Jadi syaratnya ada 2 itu ya, Kak ya. Betul. Iya, aku nggak kebayang loh kayak kayak gimana ya excitementnya ketika kalian hanya bisa ketemu di layar. Kemudian tiba-tiba guys kita bisa dia. ketemu Iya, di Itu dia. kampus. Walaupun aku juga yakin sih sebelum masa sekolah itu dibolehkan offline, kalian juga pasti udah curi-curi kayak kumpul. Nah, betul. itu dia. Kumpul Betul. kesini dong, ketemu dong gitu. Tapi itu cuma bisa terjadi yang di seputaran deket-deket aja. Betul, Ya, betul, 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 betul. betul. Kayak teman-teman yang dari luar pulau mungkin kayak pasti juga sekolah online-nya pun dari tempat masing-masing kan Iya, ya? betul, Iya, iya. betul. Jadi memang masing-masing juga, ada yang masing-masing juga gitu. Memang dari 2020 sebetulnya sudah ada niat untuk ngobrol bareng program studi gitu. Oke. Selama online ini kan harus seperti apa gitu. Jadi memang ya curi-curi pun tidak securi-curi itu gitu, Kak. Jadi Nggak bisa banget betul, juga ya. betul. Sekali lagi ada izin orang tua juga mau ketemu Nah, di mana. itu dia. Kak. Betul. Terus kakak sebenarnya satu angkatan itu ada berapa orang sih? Satu angkatan kita 46 ya. kita 46. Nggak banyak Nggak kan? banyak kalau sedikit, kita. sangat Oh sedikit. kalian pasti ikrip banget ya. Ikrip banget. Betul. Jadi kalau 46. kita itu satu kelas sama dengan satu angkatan. Oh hanya Gitu. satu Iya, kelas. cuman Hanya satu kelas aja. gitu. Ya Gitu. sangat ikrip lah itu ya kalau 46 ya. Angkatan sebelum dan Ade juga kira-kira sebanyak Segitu. apa? Sekitar sekitaran segitu. segitu. Paling banyak di 60-an. Oh gitu. 60-an itu udah yang paling banyak lah. Kalau prodi-prodi lain di Itu sana? banyak. Prodi lain itu gitu? sampai 3 kelas, 2 kelas. Gitu. Apalagi HI ya, hubungan Iya, internasional hubungan itu banyak internasional. banget Itu kelasnya. yang paling favorit nggak sih? Biasanya. Biasanya itu. itu. Biasanya Oh itu. gitu, iya. Ya ada pilihannya ya tentu saja. Tapi dengan jumlah yang hanya di bawah 50-an itu 46 itu ya bikin kalian jadi sangat kompak ya akhirnya ya. Betul. Omong-omong Kak, kalau di kakak berdua kan Kak Farhan sama Kak Muti kan selain kuliah kan juga aktif di aktivitas organisasi ya. Ya, Himpunan betul. mahasiswa. Himpunan Ya, mahasiswa. betul. Himpunan mahasiswa program studi. Betul, Ya. betul Iya, iya. sekali. Itu namanya apa Kak di situ? Jadi memang ya namanya mahasiswa gitu ya, sesuai dengan kesejarahannya. Kita punya student governance, kita punya lembaga-lembaga gitu. Iya. Kalau di universitas kita punya badan eksekutif, fakultas kita punya badan eksekutif. Ya. Untuk di program studi sendiri kita punya yang namanya himpunan mahasiswa. Oh. Untuk ilmu politik sendiri di Universitas Padjadjaran namanya adalah himpunan mahasiswa program studi ilmu politik. Oh, Gitu. oke. Jadi secara spesifik kita mengemban nama program studi sebetulnya. Nah itu yang menempel ya. betul itu yang membedakan kita justru. Itu berjalan seiring dengan kalau yang namanya kayak aktivitas UKM gitu ya Kak? Ya, betul. Iya. Kayak yang ada apa sih kayak ada sport, ada Ya, Iya. unit kegiatan. Kalau biasanya di SMP SMA ekskul. Ekskul. Iya, Iya. kalau di kampus unit kegiatan mahasiswa. Iya. ya unit betul. kegiatan mahasiswa UKM di ilmu politik banyak juga aktivitas atau di fakultas ya itu Di kamu? fakultas. fakultas, lingkup fakultas Betul. itu. Kalian bisa bertemu dengan teman-teman lintas prodi. Ya, berarti? betul. Oh, I Betul see, sekali. I see. Kalau di aktivitas di himpunan mahasiswanya sendiri, apalagi kalian mengalami tahun awal sebagai mahasiswa pandemik ya, itu aktivitasnya bisa apa aja Kak yang udah dilakuin Hima Kak biasanya? Itu jelas banyak sekali ya Kak ya. Jadi Banyak ya? Banyak banget. sekali karena tadi yang saya bilang juga bahwa
himpunan ini lebih spesifik mengemban nama program studi, nama keilmuannya. Jadi memang secara spesifik banyak sekali kegiatan-kegiatan yang langsung berkaitan dengan pengembangan program studi juga dengan studi yang kita jalanin gitu. Kita beberapa kali ngejalanin kajian-kajian gitu ya, kajian-kajian untuk pemerintahan, elektoral, kepemiluan bahkan gitu. Juga. Iya, kepemiluan juga. Oh gitu. Itu aktivitasnya kayak masih online gitu? Iya, Masih awal-awal online. masih online. Awal-awal masih online. Betul. Masih online awal-awal tapi tetap bisa berjalan ya? Tetap bisa berjalan. Tetap bisa. Itu berarti kayak anggotanya tuh memang semua mahasiswa satu prodi itu Satu kan? program studi, cuman beda-beda studi, angkatan beda angkatan gitu. saja. Beda Beda angkatan. angkatan. Berarti berarti pengurus ya itu Betul, bisa beda betul, angkatan betul, ya. pengurus. Kayak angkatan yang berjaya, kakaknya sedikit, adiknya beberapa. Beradik, iya. betul, Ya, betul, kayak gitu betul, kan? betul, biasanya gitu. Biasanya gitu ya. Biasanya begitu. Betul. Nah kalau di tempat di Hima tempat Kak Farhan Kak Muti itu banyak cowok apa banyak cewek? Seimbang sih, Seimbang. sih. Seimbang. Cowok Karena cewek kita ada seimbang. memperhatikan juga masalah tata kelola gender yang baik dan lain-lain Oh gitu. gitu. Iya. Coba Itu kan kalau sudah di diamanatkan juga. Iya sih. Coba ada berapa kalau di kepengurusan kalian? Berapa cowok, berapa cewek? Kepengurusan kami itu sebetulnya terakhir ada 84 Kak. Wow, Ada banyak 84 banget. karena kita juga ada program magang. Jadi kita ada internship juga di dalam Ya, himpunan kita Oh gitu. gitu. Sekalipun bedanya tidak terlalu jauh lah ya 55-45 lah sekitar segitu. Kalau di dalam Banyak kan? persenan. Banyak kan? Nah, memang masih tetap banyak laki-laki gitu di situ Oh. memang secara porsi. Karena jumlah mahasiswanya juga masih banyak anak laki Ya. nggak sih? Betul, 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 betul. betul. Oke. Nah, kita kayaknya pengen tahu lebih banyak lagi nih tentang aktivitas yang dilakukan sama teman-teman di himpunan mahasiswa. Apalagi kalau kaitannya sama pemilu nih nanti nggak nyampe hampir 1 tahun lagi lah kita akan lakukan Ya. hari pemungutan suara ya Betul. tahun depan ya. Nah teman pemilih jangan kemana-mana ya, nanti masih akan kita simak lebih banyak lagi obrolan barengan sama Kak Farhan dan juga sama Kak Muti cuma di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Terima kasih ya masih bersama kami hanya di podcast KPU RI di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih masih bersama saya host untuk podcast KPU RI episode kali ini Reni dan juga bersama 2 tamu spesial kita yaitu Kak Farhan dan juga Kak Muti. Kak Muti nih kalau kita mengingat kakak berdua sempat ngalami mahasiswa awal-awal itu belajarnya secara online. Omong-omong enakan mana sih Kak kuliah itu online atau kuliah datang langsung Kak dari sisi dosen tugas gitu? Iya. Kalau misalkan dari aku sendiri kan masuknya kan mahasiswa COVID ya. Jadi pas begitu mau ada hawa-hawa udah mau kuliah offline jadi takut nih tiba-tiba ditunjuk langsung sama dosen gimana kan. Kan kalau misalkan online kan seenggaknya bisa searching gitu kan. Tapi kalau misalkan offline kan coba kamu jawab gimana kan agak takut juga ya Mbak. Iya. Terus abis dari situ sebenarnya tapi kalau misalkan dari sisi pembelajaran lebih masukkan offline ketimbang online karena kan kalau misalkan online kan mungkin di depan layar terus ya jadinya agak capek, ngantuk dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan begitu offline tuh kita kayak pembelajaran biasa aja, kayak paham, iya gitu. Bahkan kalau misalkan ada yang nggak ngerti tuh langsung ditanyain tuh nggak apa-apa. Ternyata tuh kalau misalkan sejauh ini aku ngerasanya lebih enakan kuliah offline sih daripada kuliah online kayak gitu. Oh gitu. Karena kalau misalkan kuliah offline tuh agaknya serem tapi nggak seserem itu gitu. Iya benar juga ya. Tapi kalau dari obrolan teman-teman kalian itu ada nggak yang punya pendapat beda gitu kayak aduh kayaknya gue lebih seneng kalau di medsos itu kan lagi penting banget untuk menunjukkan bahwa dirinya tuh introvert extrovert gitu kan. Nah di antara teman-teman kalian ada nggak yang sempat ngomong aduh gue mah lebih enakan online gitu? Ada nggak? Ada aja sih, ada aja ya? yang itu memang Ini ada biasanya aja. cowok cewek tuh Kak biasanya. Cowok biasanya gitu. cowok. Ya itu tadi karena memang kalau online secara pencarian jawaban barangkali itu lebih fleksibel gitu dalam artian. Pasti Betul, ya, gitu. ya. Terus kalau dalam interaksi sama dosen gitu, kalau anak sekolah nih ya, anak-anak sekolah gitu kan, kalau belajar online di rumah kan masih bisa curi-curi nyembunyiin muka gitu loh. Ada nggak di anak-anak kuliah kayak begitu nggak? Waduh, itu kayaknya semuanya Gitu ya? semuanya masih Kayak- kerasa ya. Kayak kamera selalu di Di-off ya? di off kan Iya, ya, cam off, terus begitu diteriakin, "Hayo, Felix," misalnya,
buka kameranya gitu ya, dibuka tapi jidat doang ya. betul. Kayak gitu Sampai nggak? sekarang masih kayak gitu. Sampai sekarang kayak gitu. Dan tidak ada kata-kata dosen pun yang mempan untuk bisa ngebuka lihat mukanya exactly mukanya depan gitu ya. itu dia. Iya kan? Ada aja alasannya biasanya tuh mahasiswa tuh. Entah itu jaringan, Iya, apa itu biasanya putus gitu, apa aja betul. ada. Dijadiin aja semuanya gitu. Iya betul ya, betul. Ya memang benar sih kalau di area yang sulit jaringan itu memang dengan memadamkan kamera itu akan sedikit lebih memperlancar suara ya. Makanya alasannya kepake terus kayak begitu. Tiap hari aja kamu gangguan ya nggak sih. Iya betul. Tapi itu jadi tantangan tersendiri ya ketika orang-orang yang memang comfortnya itu dengan belajar online. Betul. Terus kayak tiba-tiba harus belajar tatap muka langsung Iya, betul. gitu. Kalau dari sisi tugas-tugas gitu gimana Kak? Kalau tugas kita memang Lebih bicara berat pasti nggak? lebih banyak online. Lebih banyak pas Lebih online. banyak online. Karena online. memang kan online kita nggak ada interaksi yang secara langsung, secara spesifik. Jadi memang lebih ditekankan pada pencarian mandiri gitu. Ini mahasiswa cari apa. Karena memang tugas-tugas kalau di program studi kami itu lebih kepada tugas-tugas yang analisis gitu. Analisis, gitu. analytical. Jadi kita spesifik harus cari jawabannya, harus cari literaturnya, harus cari referensinya gitu. Jadi memang tugas pasti lebih berat, tapi Lebih kemudian berat ya? beratnya itu bukan untuk memberatkan, tapi kemudian untuk memastikan potensinya sih sebetulnya. Oh gitu. Kayak gitu. Iya, well said banget. Karena ada hal-hal yang kalau dalam tata perkuliahan ketemu langsung itu ada hal-hal yang bisa di-adjust atau di-justifikasi sama pengajar. Tapi kalau dalam online kan itu juga tantangan ya buat semua orang ya. Akhirnya. Betul sekali. Betul. Dan ini akan seru bagaimana ngobrolin kalau teman-teman di HIMA nih, himpunan mahasiswa, selain harus kuliah, terus juga harus misalnya mulai memutuskan untuk terlibat dalam aktivitas HIMA. Ya. Rapatnya online juga ya. Betul, Rapatnya awal-awal betul, online. awal-awal Betul. online. Itu kayak tantangan juga sih buat semua orang juga ya. Terus itu gimana tuh proses waktu itu suksesi juga kan dari yang kalian Ya. mahasiswa baru terus akhirnya jadi pengurus Iya, betul. online juga. Memang prosesnya memang dari awal online gitu. Bahkan saat saya ikut pemilihan, karena kita sama ada pemilunya juga. Ada pemilunya Ada ya? pemilu Pemilunya juga. juga. Ada KPU versi kampusnya kampusnya gitu. juga Ada versi kampusnya. Kita ikut pemilu juga, kita disiapkan dalam artian batas anggaran. Itu kita diberikan aturan Oke. sampai kita terpilih, meskipun pada saat itu pelaksanaannya masih secara online. Sebetulnya masih secara online. Oke. Karena di kepengurusan ini terbagi menjadi 2 termin. Termin pertama kita fokuskan di online, termin kedua baru kita mulai curi-curi untuk offline gitu. Oh gitu. Betul. Jadi kita coba-coba lah gitu. Iya. Berarti ketika awal beraktif atau bergabung di HIMA terus suksesinya aja online. Terus kegiatannya juga berarti harus online dulu gitu. Ya, online dulu. Online dulu. Itu waktu itu sempat apa aja Kak aktivitasnya yang udah dilakukan online? Sebetulnya dari awal dari kampus memang sudah ada kebijakan bahwa bukan online lagi, tapi kan kita ada di masa transisi. Oh gitu. Sehingga memang segala bentuk program kerja harus dilaksanakan secara hybrid. Nah, secara hybrid dengan memperhatikan 30% kapasitas gitu pada saat itu. Iya. Jadi sebetulnya tidak online banget lah ya, tapi kemudian secara hybrid. Nah, tapi sebetulnya kalau saya pikir-pikir memang banyak juga kegiatan dan aktivitas yang dilaksanakan secara online pun mendapat jangkauan yang besar. Oh gitu. Betul. Himpunan kami beberapa kali viral, Kak. Oh ya. Betul. Kenapa Himpunan tuh, kami Kak? beberapa kali viral karena kami terus untuk mengkritik dan menjaga pemerintah sebetulnya gitu kan. Gitu. Iya. Nah, dari bentuk-bentuk kritikan kami, bentuk-bentuk kajian kami viral gitu. Apa tuh waktu itu yang Pada saat itu Sempat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Ya. dengan kasus di Wadas. Terus kemudian kita bikin kajian juga beberapa hal terkait termasuk pemilu juga. Pemilu kita juga jadi sasaran juga pada saat itu. Terus kemudian tentang partai-partai politik yang kita kaji kemudian ya kena juga gitu. Bahkan doxing secara pribadi tuh saya langsung kena gitu. Oh gitu. Saya pimpinan-pimpinan lembaga ini kena. Nah, makanya setelah kajian-kajian viral kita, Instagram saya nggak bisa dibuka tuh selama 1 minggu gitu. Oh itu maksudnya bikin kajian terus dipublish di mana? Di media massa, di Instagram, di media massa kita jadikan tulisan dan lain-lain gitu. Oh gitu. Betul. Bikin kajiannya untuk dari himanya ya? Betul, Dari betul. himanya Dari langsung. himpunan. Himanya ya. Selain bikin kajian apalagi tuh aktivitas hima yang
yang dilakukan setidaknya di kepengurusan kakak berdua tuh? Oh, banyak sih sebetulnya, banyak banget. Kita itu ada 47 program kerja, 47 program kerja yang memang kita rancang, kita susun untuk sebetulnya adaptif lah dengan keadaan gitu, tapi tetap dengan kaitannya dengan ilmu politik sebetulnya, kan kita spesifik politik. Makanya yang paling besar itu kemarin terakhir kita ada satu kegiatan namanya Political Science Week atau Post Week gitu. Jadi ini terdiri dari agenda-agenda besar yang politik banget itu. Oh gitu. Kita misalnya? mengadakan simulasi sidang DPR. Oh, Itu pertama gitu. di Indonesia untuk kelas mahasiswa gitu. Jadi dihadirkan langsung oleh pembicara-pembicaranya juga dari anggota-anggota gitu. Jadi memang kita pengen langsung menerjunkan gitu. Bagaimana anak-anak ini bisa terlibat dalam sidang. Oh gitu. Betul. Kedua juga kita ada program tentang bagaimana pembangunan kebijakan publik. Jadi mahasiswa politik itu diajarkan bagaimana membentuk dan membangun, merancang kebijakan yang baik gitu. Jadi memang kegiatan-kegiatan kita memang spesifik untuk hal tersebut gitu. Oh gitu. Betul. Itu kalau simulasi sidang DPR berarti kayak tujuannya apa tuh? Memberi gambaran seperti inilah aktivitas atau mengalami langsung gitu ya? Betul. Jadi selain mengalami aktivitas sebagai anggota, itu diharapkan peserta itu dapat memahami pembentukan kebijakan yang sangat susah gitu. Oh, Legislasi gitu. di Indonesia itu sangat sulit gitu. Nah, itu pengen kita ajarkan. Boleh nggak dibilang Kak, kalau cara apa dengan melakukan simulasi sidang anggota dewan itu seperti membentuk teman-teman mahasiswa ilmu politik supaya nanti kedepannya juga open minded untuk menjadi anggota dewan. Gitu. Betul. Itu salah satunya. Itu Betul, salah satunya gitu. Salah satunya itu. Oh gitu. Oke. Nah, baik, itu sepertinya menarik ya. Kalau ada aktivitas yang terkait sama pemilu gitu ada nggak sih Kak di kegiatan Hima? Kalau itu lebih ke magangnya ya. Kita Oh, tuh gitu. iya, kita selain mungkin yang diminatin mahasiswa tuh selain organisasi ada juga non organisasi gitu. Jadi ada magang riset, magang independen, bahkan ada magang dari pendidikan tinggi. Nah, kita itu di program studi kita kerjasama sama Badan Penyelenggara Pemilu di Kota Bandung karena kita kan dari Kota Bandung. Yeah. Jadi di KPU Provinsi, KPU Kota Bandung sama di Bawaslu pun kita ikutan magang gitu. Jadi gitu. mungkin terkait pemilu-pemilu kita ini ya kita udah. Iya, betul sih. Dan yang terkait dengan himpunannya sendiri, itu tadi sih, kita punya pemilihan yang luar biasa gitu. Kita punya badan pemilihan umum juga gitu untuk di himpunan, dalam artian dari sekarang juga kita harus belajar lah proses demokratis itu seperti apa dan lain-lain. Terus kemudian kemarin di tahun lalu kita Di bulan November ya? di bulan November ada kunjungan juga ke KPU RI. Oh Iya. iya betul. Waktu itu ada kunjungan bareng sama dosen-dosen juga Betul, ya. betul. Iya, ketemu sama pimpinan KPU juga. Iya, Ya, betul. Iya, betul. Berarti kalau ada aktivitas yang sudah sampai maksudnya melibatkan KPU di daerah juga dan juga di pusat gitu, berarti teman-teman di ilmu politik di Hima juga aware ya sama isu-isu kepemiluan juga ya. Betul. Pada notice nggak sih nanti 14 Februari 2024 itu kita akan melakukan pemungutan suara serentak untuk memilih 5 orang atau 5 pihak yang akan dipilih. Iya, betul. Ada notice ya. Iya. Ada notice ya. Itu kalau itu biasanya yang notice gitu semua teman-teman di ilmu politik atau kayak masih ada yang nggak notice gitu? Hampir. Emang ada pemilu? Ya memang kalau yang nggak notice juga pasti masih ada. Ada gitu ya? Ada. Iya, gitu. Cuman memang kalau misalnya kita berkaitan sama akademik, kita itu punya spesifik mata kuliah manajemen pemilihan umum. Oh, ada mata Ada, kuliah. Betul, ada mata kuliah. Tata kelola Betul, pemilu, tata manajemen kelola pemilu ada kita. Oh, ada. Jadi kita Iya. spesifik bicara itu dan ya 14 Februari 2024 itu udah jadi makanan kita sehari-hari Oh kayaknya. gitu. Oh gitu. Bukan disuruh. lagi hari Valentine sekarang Betul, pemilu betul. udah diterapin sejak dini. Karena memang kita disuruh untuk mengevaluasi KPU, kita untuk mengevaluasi Bawaslu, mengevaluasi partai politik. Jadi memang sebetulnya sudah menjadi makanan kita sebetulnya. Iya, gitu. udah berarti udah notice banget ya, udah familiar Iya. banget ya. Betul. 14 Februari itu harus menggunakan hak pilihnya. Kalau kakak berdua udah pernah memilih belum? Udah pernah tahun Kita 2019. Oh malah udah ya. 2019. Artinya nanti Tahun bakal jadi pemilu yang kedua ya. Iya. Ya betul. Nah yang di saat ini nih kita juga mengingatkan banget kepada masyarakat, khususnya banget yang pemilih pemula yang kayaknya nanti baru mau pada memilih. Jadi untuk mengawal hak pilihnya itu sedari sekarang nih Kak, kita sudah makin memperluas layanan kita untuk melayani masyarakat menggunakan hak pilih. Salah satunya tuh ada mekanisme untuk mengecek apakah kita sudah terdaftar atau belum Iya. di sebagai pemilih. Jadi kita bisa masuk nih kakak berdua nanti bisa coba ya masuk ke laman cek dptonline.kpu.go.id. Situ tinggal masukkan NIK atau nama
nanti bakal keluar tuh kakak tuh terdaftar di TPS mana, di kota mana. Nanti Iya, ingetin iya. ya teman-temannya Iya, ya. Siap. Teman Siap, pemilih siap. juga nanti ingetin juga, atau yang belum sempat ngecek harus segera ngecek. Kalau misalkan belum terdaftar, nanti tinggal hubungi KPU kabupaten kota yang ada di Iya, tempat iya. berada atau sesuai domisili ya. Kemudian juga boleh juga kalau di kecamatan ada PPK. PPK. Atau di kelurahan udah ada PPS, PPS. Ya, iya. itu sudah nanti boleh ngelapor ke situ kalau misalnya belum tercatat Iya. sebagai pemilih di mana. Betul. Ya, berarti sangat umum obrolan tentang kepemiluan ini ya. Betul. Di dalam lingkungan anak-anak ilmu Iya, politik ya. betul. Oke, kita akan ngobrol lebih banyak lagi teman pemilih tentang aktivitas teman-teman. Tapi sebentar, kita pengen tahu juga nih tadi kalau magang itu hampir semua mahasiswa pada magang nggak di KPU Jabar atau di Jadi Bandung memang ya? di politik itu terbagi jadi 3 klaster, Kak. klaster. Kita punya klaster elektoral, Pemerintahan, dan kewargaan. Oke. Nah, yang elektoral ini terbagi ada yang di lembaga KPU, ada yang ada di lembaga pemilu, ada yang di lembaga partai politik. Partai politik. Oh, ada gitu. juga. Ada Ada juga juga. yang di partai politik. Oke. Itu kayak berapa lama sih magang? Sebenarnya 1 bulan. Kemarin 1 bulan kita. 1 bulan Ya, aja Iya. 1 ya? bulan aja. Terus nanti itu kayak bagian dari mata kuliah gitu? Betul. Ya, itu dikonversi nilainya. Oh Kayak gitu. Masuk ke Wow. SKS. Ini menarik sekali ya. Dan mungkin saja ini banyak sekali kampus-kampus lain di seluruh tanah air juga mungkin melakukan hal serupa. Apalagi ini penting juga untuk mengingat atau mengajak atau mendorong kebersamaan para mahasiswa nih khususnya yang baru akan memilih pertama atau baru kedua kalinya untuk bisa lebih aware dengan informasi kepemiluan ya. Betul. Nah, teman pemilih, nanti kita dengar cerita lebih banyak lagi dari Kak Farhan dan juga Kak Muti. Jangan kemana-mana ya, tetap di podcast KPU RI. Terima kasih banyak teman pemilih, masih terus setia di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia hanya untuk podcast KPU RI. Episode kali ini kita masih bersama dengan 2 tamu spesial kita dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik dari FISIP Universitas Padjadjaran. Barengan sama Kak Farhan dan juga Kak Mutia. Kamu Tiara. Kalau menurut kakak berdua ya sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa yang juga lekat banget dengan isu-isu kepemiluan, menurut kakak berdua itu sebagai orang yang sudah pernah memilih nih kemarin di pemilu 2019 yang lalu, menurut kakak untuk menuju ke setahun ke depan nih di pemungutan suara serentak 14 Februari 2024, hal-hal apa ya yang perlu dijadikan catatan atau perlu hati-hatikan gitu oleh sesama teman pemilih menuju ke hari pemungutan suara serentak tersebut atau pemilu 2024 nanti? Siapa dulu nih? Kalau misalkan dari aku sendiri, kita itu harus jadi teman pemilih yang selektif dan cerdas. Kenapa? Karena tidak hanya sekedar datang ke TPS saja, tetapi kita juga harus tahu nih calon yang nanti bakalan kita pilih ini seperti apa gitu, track recordnya seperti apa gitu. Jangan kita milih hanya sekedar dari popularitasnya aja gitu, karena banyak yang kan kalau misalkan datang ke TPS pasti bingung nih, oh ini aja soalnya udah terkenal. Jangan kayak gitu, karena belum tentu popularitas tapi juga track recordnya juga berkualitas gitu. Jadi pilihlah pemilih yang berkualitas, jangan popularitas gitu. Utamakan kualitasnya. Ya, utamakan kualitas. Tapi kalau misalkan popularitas tapi berkualitas juga itu lebih bagus. Lebih bagus ya. Lebih bagus ya. Bakal membawa impact yang lebih bagus juga ya Kak ya. Oke, itu kalau Kak Muti. Kalau menurut Kak Farhan gimana? Kalau menurut saya sendiri sih yang pertama memang karena pemilu ini kan sebetulnya jadi ajang demokrasi untuk rakyat. Jadi memang perlu banyak yang dihati-hatikan oleh kita sebetulnya. Pertama, saya pengen berangkat bahwa nanti atau bahkan setiap pemilihan umum itu akan selalu ada narasi-narasi yang berbeda sebetulnya. Narasi-narasi perpecahan, narasi-narasi pembelahan itu akan selalu ada, sehingga memang dari narasi-narasi tersebut orang-orang akan memilih untuk tidak memilih gitu pada akhirnya gitu. Narasi-narasi itu yang sebetulnya kita takutkan gitu. Jadi hari ini pembelahan bukan kepada pembelahan calon, tetapi kepada pembelahan orang-orang supaya tidak memilih gitu. Nah makanya saya rasa pertama kita perlu waspada juga terkait narasi-narasi yang dibangun, karena narasi ini sifatnya hidden transcript, tidak akan terlihat gitu. Dia pelan-pelan tapi bisa bahaya juga. Nah yang ditakutkan barangkali nanti malah total dari jumlah pemilih lebih banyak yang tidak memilihnya gitu. Itu narasi-narasinya. Dan yang kedua, sebetulnya patut
diperhatikan juga sebetulnya tidak jauh dengan Mutiara. Memang saat ini kalau di dalam bahasa politik ada kuasa-kuasa populis gitu ya. Dalam artian bagaimana banyak juga kok orang-orang yang hanya memanfaatkan pemilu ini sebagai ajang saja sebetulnya. Tidak ada apa namanya tindak lanjutnya gitu dalam membangunnya gitu. seperti apa. Nah makanya gitu. wacana-wacana populis, pemimpin-pemimpin populis, nah ini perlu kita hati-hati juga gitu. Karena memang itu yang perlu kita hadapi. Dan yang ketiga, ini merupakan yang sering dan dekat dengan kita sebetulnya. Ini masalah hoax dan echo chamber yang kita punya gitu. Karena ketika kita mengikuti satu berita hoax, biasanya echo chamber dan algoritmanya mencari hoax-hoax yang lain gitu. Iya, gitu ya. Betul, itu yang Sambung menakutkan. menyambung ya. Betul. Jadi rasanya 3 hal itu sih yang perlu kita waspadai lah, apalagi untuk pemilih pemula ya. Karena kan dihadapkan dengan dunia baru sebetulnya. Betul, ini pesan yang baik banget dan juga penting banget untuk bisa dinotis nih dari Kak Muti dan juga Kak Farhan untuk semua teman pemilih nih yang kira-kira nanti bakal menggunakan hak suaranya, bisa jadi untuk pertama kalinya pada pemilu 2024 nanti ya. Nah, kakak berdua kita sekarang sampai di sesi NKCTP, nanti kita cerita tentang pemilu. Nah, di sesi ini kita bakal kasih kesempatan untuk bertanya. Mungkin bertanya kepada KPU boleh, bertanya tentang pemilu juga boleh. Tadi kan kayaknya Kak Farhan sama Kak Muti juga udah share ya di IG story di medsos masing-masing ya. Ada yang nitip nanya nggak Kak? Ada yang gitu. Bacain aja kali ya. Boleh, Kak? bacain. Oke, bentar. Akunnya juga bacain nggak apa-apa Kak? Oke. Dari siapa? Dari Titan Febrian. Katanya gini, apa yang menjadi urgensi KPU dalam menambah anggaran untuk kontestasi politik 2024 menjadi 76 triliun, katanya gitu. Pertanyaan yang bagus banget itu. Thank you banget ya Kak. Siapa itu panggilannya? Kayaknya Titan. Kak Titan ya. Kak Titan. Oke. Nah, itu pertanyaan yang bagus ya teman pemilih ya. Untuk teman pemilih yang mungkin juga nonton di podcast ini, mungkin juga mengikuti dari awal juga, boleh loh bantu jawab. Atau kalau ada penyelenggara pemilu yang juga nonton penayangan perdana ini atau juga pas sudah tidak ditayangkan perdana juga boleh ikutan jawab ya, karena nggak bisa aku yang jawab. Nggak bisa aku yang jawab, tapi akan dibantu sama penyelenggara pemilu yang atau mungkin yang lebih yang juga signifikan perannya, boleh ikut bantu jawab. Kenapa ditambahkan anggarannya menjadi 76 untuk di pemilu 2024 ini. Itu sebenarnya ada uraiannya secara terbuka, ada uraiannya karena juga sudah banyak disiarkan dalam rapat antara KPU dengan segenap pemangku kepentingan. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan kasih kesempatan untuk teman pemilih yang kira-kira tahu jawabannya apa, boleh tulis ya di kolom komentar ya. Thank you pertanyaannya ya Kakak ya. Sama-sama. Nah sekarang kita kasih kesempatan untuk Kak Farhan dan juga Kak Muti untuk juga menanyakan, ada nggak hal yang ingin kakak berdua ketahui tentang pemilu atau tentang khususnya pemilu 2024 nanti? Siapa Jadi dulu? kamu dulu. Silakan. Oke, Kak Muti Kalau dulu. misalkan dari aku pengen nanya sih, kayak apa yang menjadi tantangan terbesar penyelenggara pemilu dalam menghadapi kepentingan politik di luaran sana, kayak gitu sih Kak. Iya, bagus banget pertanyaannya. Apa yang menjadi tantangan KPU dalam menghadapi kepentingan politis? Luar biasa, karena syarat ya dengan situasi politis ya. Ya betul-betul. Oke, kita akan simpan pertanyaan Kakak Muti dan kembali kita akan kasih kesempatan juga buat teman pemilih yang mau menjawab apa aja sih kira-kira tantangan-tantangan yang kebaca gitu sama teman pemilih bagi KPU dalam menyelenggarakan pemilu ini menghadapi banyak kepentingan politis ya. Tulis ya di kolom komentar ya. Sekarang Kak Farhan pengen nitip pertanyaan apa? Sebetulnya sederhana Kak, sebetulnya kita pengen tahu aja sih apa yang menjadi evaluasi KPU di 2019 dan rasanya syarat dan perlu untuk diperbaiki di 2024 nanti. Itu aja sih sebetulnya. Nah, bagus banget juga tuh pertanyaannya Kak Farhan tuh. Apa yang menjadi evaluasi yang berdasarkan penyelenggaraan pemilu sebelum-sebelumnya ya untuk bisa diperbaiki. Mantap pertanyaannya. Thank you ya Kakak berdua udah bertanya ya. Teman pemilih, sekarang tugasnya teman pemilih nih untuk jawab nih. Coba jawab di kolom komentar apa saja evaluasi yang bisa menjadi perbaikan buat KPU di masa mendatang. Nanti saya undang semua penyelenggara pemilu di seluruh tanah air yang pasti semuanya punya kompetensi dan semua juga pasti pintar-pintar dan bisa kasih jawaban untuk pertanyaan diajukan sama Kak Farhan, Kak Muti sama temennya tadi ya Kak Titan tadi ya. Nah thank you banget ya udah nitipin pertanyaan. Dan teman pemilih jangan kemana-mana, kita masih bakal bersama dengan dua tamu kita Kak Farhan dan Kak Muti hanya di podcast KPU RI.
Iya teman pemilih, terima kasih banyak loh sudah terus bersama di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Buat teman pemilih yang belum sempat subscribe atau baru pertama kali ini nonton tayangan podcast KPU RI, jangan lupa sempatkan klik subscribe terlebih dahulu ya, karena subscribe itu gratis dan pasti akan terus mendukung Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan update informasi kepemiluan ya. Jangan lupa tambahin juga klik jempolnya, terus kasih komentar yang mendukung buat kita biar kita happy. Teman pemilih, saya juga happy banget karena hari ini untuk episode spesial di kali ini kita kedatangan 2 tamu khusus, kakak-kakak mahasiswa yang pemikirannya masih fresh, berani dan juga looknya juga fresh tentu saja. Iya, aku seneng banget dapat tamu-tamu yang masih belia-belia ya, seneng banget. Teman pemilih juga pasti sama excitednya kan ya dapat tamu-tamu mahasiswa-mahasiswa ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung nih Kak Farhan dan juga Kak Muti ya. Senang banget kita bisa membagikan cerita dan juga obrolan ya. Dan senang juga buat saya pribadi mengetahui apa sih yang jadi pikiran kakak berdua, Kak Muti sama Kak Farhan. Apa yang kalian pikirkan atau apa yang jadi excitement kakak berdua tentang kepemiluan ya. Dan sepertinya hopefully mudah-mudahan ketika rencana kita semuanya lancar, kakak berdua nanti akan lulus dalam keadaan tidak COVID ya, dalam keadaan maksudnya Semoga. tidak online ya. Nanti bisa merayakan atau selebrasi untuk kelulusannya offline ya nggak sih? Amin. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya. Nah sekarang untuk menutup podcast kali ini kita akan senang sekali untuk mendengar langsung dari kakak berdua. Kira-kira Kak Muti sama Kak Farhan itu punya pesan apa ya buat teman pemilih di luar sana. Tuh teman pemilih itu boleh sama mahasiswa, masyarakat ataupun pemangku kepentingan seperti pemerintah atau juga buat partai politik atau siapapun. Mau siapa dulu nih? Boleh dari Mutiara Biar seru dulu. kita capcup. Ayo. Biar seru, Kita sweet apa ya? Yuk, sweet yuk. Gitu ya. Batu gunting kertas. Dia duluan kan menang. Batu yang apa? Yang kalah. Yang kalah Ya. siapa? Oh, Aku yang kalah kalah. yang disuruh. Oke. Kalau misalkan dari aku sendiri mungkin untuk peserta pemilunya agar dapat merepresentasikan pemimpinnya yang berkualitas, berkompeten dan juga mampu menerima aspirasi dari masyarakatnya gitu. Jangan sekedar cuman janji-janji tapi tidak direalisasikan kayak gitu. Dan untuk mungkin penyelenggara pemilunya dapat melaksanakan pemilunya ini sesuai slogan dari KPU, mungkin loyalitas, berintegritas, kemudian apalagi, aduh aku jadi lupa. Ya itu pokoknya tertib, damai gitu. Oke, itu pesannya ya Kak? Itu aja. Ya, sip. Sekarang Kak Farhan, pesannya silahkan buat teman pemilih. Oke, pertama-tama Indonesia ini tidak punya indeks demokrasi yang rigid. Indonesia tidak punya standar demokrasi atau kualitas demokrasi yang tetap. Artinya memang konsep-konsep yang diterapkan di dalam proses kepemiluan kita adalah proses yang berbasiskan pada evaluasi. Karena memang konsep-konsep ideal demokrasi di Indonesia masih belum punya. Sehingga ini menjadi catatan pertama untuk para lembaga penyelenggara pemilu untuk kemudian dapat melaksanakan pemilihan umum yang berintegritas, adil dan tepat sasaran dengan berbasiskan pada evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi barangkali apa yang belum baik di tahun 2019 bisa diperbaiki dan apa yang sudah baik di 2019 bisa tambah lebih baik lagi. Itu untuk para lembaga penyelenggara pemilu. Kemudian untuk para teman pemilih, ingat bahwa KTP teman-teman hari ini mengandung makna teman-teman sudah secara resmi punya hak politik untuk memilih dan dipilih. Nah hari ini teman-teman berkesempatan untuk memilih. Karena satu suara teman pemilih akan bermakna satu masa depan yang luar biasa. Jadi jangan sampai lupakan hak pilihnya, gunakan hak pilihnya, pilih pimpinan dan pemimpin yang berkualitas, tentukan masa depan bangsa ini mau dibawa kemana arahnya. Karena kita yang akan menentukannya. Barangkali itu untuk teman-teman pemilih, jangan lupa gunakan hak pilihnya. Betul banget, ini menyenangkan sekali pesan-pesannya, dalam banget. Dan juga aku juga ingin menitipkan pesan ini gak cuma buat pemilih, teman pemilih, tapi juga buat kakak berdua. Jangan lupa nanti untuk share ke teman-temannya, tidak cuma mengecek hak pilihnya apakah sudah terdaftar atau belum. Jangan lupa diingatkan buat teman-temannya ini sesama mahasiswa yang mungkin merantau, sekarang lagi ada di Bandung karena kuliahnya di Unpad ya. Posisinya ada di Bandung tapi sebenarnya KTP yang dia pegang itu masih KTP asli domisili. Mungkin dia berasal dari suatu daerah di Kalimantan atau di Sulawesi atau di tempat lainnya. Dan rencananya mungkin nanti ketika hari H pemilihan itu akan
memberikan hak pilihnya atau mencoblos di lokasi yang tidak sama dengan KTP elektroniknya, berarti dia harus melakukan langkah pindah memilih. Caranya gimana? Nanti harus segera menghubungi ke penyelenggara pemilu ya, baik di KPU kabupaten kota ataupun juga PPK PPS di kecamatan dan juga kelurahan ya. Titip pesan itu ya kakak berdua ya. Thank you banget teman pemilih sudah menyimak, dan tentu saja kita ucapin makasih banget untuk Kak Farhan dan juga Kak Muti. Terima kasih Kak. Makasih banyak. Iya, udah mampir ke studio podcast KPU RI dan membagikan banyak cerita dan pemikirannya. Mudah-mudahan sukses selalu buat kakak berdua ya. Amin. Sukses studi dan juga sukses menuju ke jalan cita-cita yang masing-masing ya. Amin. Teman pemilih, terima kasih banyak lo sudah setia di podcast KPU RI untuk episode kali ini bersama Kak Farhan dan juga Kak Muti. Thank you banget. Kita pasti ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih teman pemilih.